Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia. Saya Yampit Moso, Esos, MM, MHP, penjabat Bupati Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya kepemimpinan dan pemimpin hari ini dalam pemerintahan membutuhkan pemimpin perubahan, pemimpin inovatif, dan pemimpin yang kreatif di dalam mengelola organisasi dan pemerintahan kepada sebuah areal perubahan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong. Sehubungan dengan itu, selaku pejabat Bupati Sorong memberikan dukungan yang penuh atas proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta atau reformer PKN 2 Angkatan Pertama tahun 2023, reformer atas nama Dr. Markus Karat SIP MSc, dengan inovasi proyek perubahan berjudul Strategi Pengelolaan Limbah Tinja di Kabupaten Sorong dalam mewujudkan lingkungan pemukiman yang ramah, bersih, dan sehat. Kiranya melalui proyek perubahan ini dapat memberikan pemahaman dan edukasi yang positif untuk merubah cara berpikir masyarakat di Kabupaten Sorong terhadap sistem pengelolaan limbah tinja yang baik dan benar, guna mendorong dan menciptakan lingkungan permukiman yang aman, bersih, sehat, dan asri. Demikian pernyataan dukungan saya atas proyek perubahan yang dilakukan oleh reformer. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sukses untuk reformer. Tuhan memberkati. Saya mengangkat masalah pengelolaan limbah tinja atau limbah rumah tangga, ini biasa dibilang pembuangannya ke sepi tank. Itu jadi topik untuk proper atau proyek perubahan di Diklam Tim ini, karena saya melihat di Sorong, baik di kota maupun kabupaten ini, kita belum punya strategi yang tepat untuk mengelola limbah tinja. Karena apa? Limbah tinja ini berhubungan dengan pembuangan rumah tangga, terus berhubungan juga dengan pemanfaatan ruang atau space di dalam pemukiman. Nah, rata-rata pemukiman yang tidak terkendali itu kita bangunnya berantakan, sehingga posisi untuk membuat sepi tank itu jadi penempatannya itu tidak sesuai dengan posisi luasan rumah. Padahal kita juga harus mengkonsumsi air dari air tanah. Nah, itu kan secara aturan itu persyaratannya limbah tinja atau buangan rumah tangga itu sepi tank itu dia harus jaraknya dengan, misalnya kalau kita bor air itu paling kurang itu 10 meter. Nah, ini akan berpotensi untuk mencemari air bawah tanah. Nah, oleh karena itu selama ini kita lihat di Sorong kebanyakan orang sedot limbah dari sepi tank atau tinja itu hanya dengan menggunakan fasilitas yang seadanya saja, dan ini juga hanya sekedar kesempatan untuk orang bisa mendapatkan uang, sehingga pakai mobil pickup kemudian sedot pakai alkon lalu ditampung di
profil tank, kemudian bawa nanti kadang dibuang di sungai, di rawa-rawa atau buang ke laut. Nah ini sebenarnya tidak boleh. Oleh karena itu saya terinspirasi untuk mengangkat topik ini supaya kita mengelola limbah tinja ini harus dengan baik dan benar supaya menjaga kondisi lingkungan pemukiman itu tetap bersih, sehat dan asri. Nah kebetulan juga kita di Kabupaten Sorong kan sudah punya IPLT namanya, instalasi pengolahan limbah tinja, itu dibangun langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi tidak dimanfaatkan selama ini, padahal barangnya sudah ada. Juga mobil untuk sedot tinja itu di Sorong Raya ini yang memenuhi syarat itu, dan ada itu cuma ada di kita di Kabupaten Sorong. Nah ada di Dinas Perumahan, itu ada 2 unit mobil tinja itu. Nah ini mobil tinja ini dia punya spesifikasinya khusus, dia tidak seperti orang sedot tinja atau sepiteng yang kita lihat di promosi tempel di tiang listrik atau di ini kemudian sedot pakai tadi alkon, tampung di profil, itu tidak. Ini mobil yang ada di Dinas Perumahan ini dia karena spesifikasi khusus, karena itu mobil langsung dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Jenderal Permukiman. Jadi itu mobilnya dia kalau sedot itu sampai dia punya lumpur-lumpur tinja itu semua ikut semua, karena itu nanti dibuang di IPLT tadi terus kemudian diolah. Nah itu yang membuat saya terinspirasi untuk mengangkat ini menjadi proyek perubahan atau topik untuk proyek perubahan di Klaktim 2 ini. Oke, mungkin itu lebih spesifik. Ini sebenarnya ada kaitan atau hubungannya juga dengan stakeholder yang lain atau pihak yang lain, kolaborasi bersama seperti Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian Puskesmas, lalu pemberdayaan masyarakat kampung, dan juga Dinas PU, Kominfo, teman-teman media, LSM, ini semua harus berkolaborasi karena ini hubungannya dengan mengubah atau merubah perilaku kebiasaan kita, mindset kita selama ini buang air di sembarang tempat, BAB itu di sembarang tempat. Kemudian kalaupun kita punya sepiteng itu penuh, kadang dikasih tinggal saja dia meluber sampai bau ke tetangga sebelah atau kayak ini. Nah ini yang peran dari teman-teman yang stakeholder terutama media ini untuk membantu mempublikasikan. Nah tujuan dari proyek perubahan ini adalah kita nanti akan menyediakan pusat layanan khusus untuk sedot tinja. Jadi kalau yang membutuhkan layanan sedot tinja, nanti kita sudah siapkan hotline layanannya atau nomor kontak untuk pelayanan. Jadi tinggal dikontak, kemudian sudah ada nanti kita siapkan besaran tarif untuk sedot tinja nanti dengan, karena belum dengan perda dan ini jangka waktunya menengah atau jangka waktu yang pendek, sehingga nanti kita jalan pakai SK Bupati dulu, keputusan Bupati untuk tarif sedot tinja ini nanti disesuaikan dengan besaran atau luasan sepitengnya masing-masing. Kalau sepiteng ukuran sedang atau kecil sampai sedang sampai menengah, kemudian sampai besar seperti hotel atau restoran, itu dia punya tinja kan sepiteng pasti besar, kubikasenya juga besar. Jadi truk dia sedot itu kita hitung kubikase itu. Jadi kalau yang hotel itu berarti itu sekali harus sampai dia punya sepiteng bersih itu bisa sampai 6 juta, 7 juta. Tapi kalau yang cuma rumah tangga itu bisa kita tetapkan 600 sampai 800 ribu. Daripada yang ditawarkan oleh banyak yang mungkin menawarkan jasa itu, tapi itu sampai 1.600.000. Itu hanya sedot airnya, kotorannya tidak ikut. Jadi kalau punya kotoran BAB yang keras, dia tidak ikut tersedot itu, karena airnya saja yang tersedot. Sedangkan yang mobil tinja yang ada di kita itu dia namanya mobil vakum itu. Jadi kalau vakum itu kan dia sedot sampai tanah keras baru dia, tapi kalau masih lumpur dengan yang itu cacing semua tersedot itu.